Nah, jadi yang pertama tadi kan bioteknologi menggunakan mikroorganisme. Ini kan yang tadi yang tradisional kan atau yang konvensional gitu. Nah, biasanya dia tuh pakai bakteri, pakai hamir, pakai kapang. Alasannya kenapa sih? Kenapa sih mereka harus pakai mikroorganisme yang kecil-kecil itu? Satu, karena pertumbuhannya cepat. Jelas dong, bakteri itu pembelahannya cepat banget. Mungkin kalau misalkan roti jamuran 2 hari udah penuh banget kan. Sedangkan kalau misalkan kita pakai hewan kayak mencit gitu, ya Allah, mencit paling 3 bulan baru ngelahirin. Itu kan lama banget kan menunggu hasil bioteknologinya. Jadi pakai bakteri yang kecil-kecil dan gak makan tempat juga karena bakteri paling cuma bisa ditaruh di satu cawan petri. Sedangkan kalau tikus atau mencit kita harus pakai kandang yang jelas ukurannya lebih besar daripada cawan petri. Jadi lebih efisien alasannya pakai mikroorganisme. Kemudian dia itu dapat menggunakan produk-produk sisa sebagai substratnya. Jadi misalkan nih, dia itu bermetabolisme, kemudian dia bisa mendaur ulang apa yang dia punya. Contohnya bakteri itu apa sih yang biasa yang ngolah sampah? Aku lupa namanya. Ya pokok kayak gitu ya teman-teman. Kemudian dia tuh produknya tidak toksik buat organisme hidup yang lain gitu. Paling kalau misalkan bakteri, dia berespirasi, menghasilkan CO2 kan kalau bernafas. CO2 kan tidak toksik terhadap organisme hidup yang lain gitu. Lanjut. Kalau mau nanya bilang aja ya guys. Atau aku kecepatan, atau aku kenapa gitu, atau aku salah, nggak apa-apa. Kan kita belajar bareng-bareng di sini. Jadi santai aja. Nah, kemudian apa sih yang bisa dilakukan mikroorganisme? Padahal kan mikroorganisme itu kan hewan yang kecil banget. Emang dia bisa ngapain? Nah, yang pertama, dia itu bisa mengubah nilai zat gizi makan dalam proses fermentasi. Misalkan susu. Susu itu kan protein ya. Kemudian kalau misalkan kita fermentasi jadi yogurt, nilai gizinya tuh bakalan nambah karena hasil dari fermentasi atau aktivitas metabolisme si bakterinya ini. Jadi nilai gizinya tuh lebih banyak gitu. Kemudian yang kedua itu mikroorganisme dapat membasmi hama tanaman kayak yang tadi aku bilang, tanaman tomat sama kentang itu. Nah, biasanya tanaman bete bukan ya namanya tanaman bete. Nah, kenapa misalkan tanaman tomat bete atau tanaman kentang bete? Kenapa bete? Karena bete itu maksudnya dia itu udah dimasukin atau udah di rekayasa genetika oleh bakteri yang namanya Bacillus thuringiensis kayak gitu. Jadi bakterinya ini dia sebagai faktornya kayak gitu. Kemudian dia mikroorganisme itu juga bisa masuk obat, vaksin. Vaksin itu virus yang dilemahkan kan. Berarti otomatis kalau kita pakai vaksin ya kita seperti memasukkan virus dalam tubuh kita, tapi virusnya sudah dilemahkan gitu. Antibiotik dari bakteri, vaksin dari virus. Nah, virus dan bakteri itu adalah termasuk mikroorganisme juga. Kemudian yang keempat, mikroorganisme pengolah limbah. Contoh prosesnya bioremediasi, itu pakai bakteri juga. Kalau misalkan nih ya, laut itu kan kita sering dengar kalau kasus laut ketumpahan minyak kan. Misalkan kapal minyak bocor, akhirnya tumpah ke laut, merusak ekosistem laut. Nah, sekarang kalau misalkan ada tumpahan minyak ke laut, kita tinggal kok siram sih bahasanya? Iya, sederhananya kita tinggal siram bakteri atau kita tinggal nebar bakteri di wilayah yang ada yang terkena tumpahan minyaknya. Nanti bakteri itu yang akan memecah tumpahan minyak itu menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana sehingga bisa dicerna gitu. Jadi nggak ngerusak lingkungan.